Keterlibatan anak dan istri Panji Gumilang di TPPU diyakini terbongkar. Pak, anak sama istrinya Panji Gumilang juga terlibat pencucian uang apa? Namanya tindak pidana pencucian uang pasti nanti keterkaitan. Ya, nanti kita hasil penyidikan, apakah nanti ke keluarganya, ke anaknya, itu nanti hasil proses penyidikan. Nah itu apakah yang disampaikan PPATK itu yang terkait aliran dana pencucian aset tanah mengingat banyak karena Panji atau Panji dan keluarganya? Ya, kita masih dalami terkait dengan hasil analisa transaksi keuangan dari PPATK ya, satu persatu, antara ribuan transaksi, ya kita pecah-pecah dulu. Yang pasti bahwa kita terus bekerja dengan teliti, yang sampai ada celah di situ. Kita hormati lah, karena pihak Barreskrim di Tipideksus ini sangat serius ya, dan tentunya teliti, semua yang dilakukan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan asas keadilan. Ya. Kalau terkait anak dan istrinya yang akan diperiksa sudah ada informasi? Belum. Nanti undangan sudah. Nanti mungkin progres ya, itu by progress ya. TPPU atau tindak pidana korupsi memang harus disegerakan. TPPU itu sangat handal untuk bagaimana lacak hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada bahwa Al Zaitun tetap harus dipertahankan karena ada pihak ketiga yang jangan sampai dirugikan. Kalau yang Kemenko Polhukam itu bersama selaku ketua komite TPPU lebih mengarahkan pada pencucian uangnya, karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya, yaitu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh sebab itu PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Polisi menyebut keterlibatan istri dan anak Panji Gumilang terkait dengan kasus dugaan TPP. Saat ini penyidik masih melakukan tahap penyelidikan. Hal itu dikatakan oleh Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan di Barreskrim Polri. Istri Panji berinisial FAW belum diperiksa dalam kasus ini, namun dua anaknya telah diagendakan menjalani pemeriksaan. Keduanya adalah IP selaku Ketua YPI dan APU sebagai Sekretaris Pengurus YPI. Belum dipastikan apakah keduanya telah memenuhi panggilan pemeriksaan atau belum. Wisnu mengatakan pihaknya berencana melakukan gelar perkara pekan ini. Gelar perkara dilakukan setelah penyidik memeriksa Panji Gumilang dan juga para saksi. Wisnu mengatakan Panji diperiksa sebagai saksi pada Senin 7 Agustus 2023. Pemimpin Ponpes Al Zaitun itu diperiksa selama 8 jam. Menurutnya, Panji mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia kemudian membenarkan semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintahnya. Artinya, dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh PPATK ada kesesuaian bahwa Panji digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut. Wisnu menuturkan berdasarkan hasil analisa keuangan dari PPATK, diduga ada sejumlah tindak pidana terjadi di YPI, yakni dugaan tindak pidana yayasan penggelapan, tindak pidana korupsi dan dana BOS, dan juga penyalahgunaan zakat. Total sudah 14 saksi diperiksa. Penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri akan berkoordinasi dengan PPATK, Kemenak, Kejagung, dan juga BPK untuk pendalaman. Polri bilang Panji Gumilang tak bantah soal dugaan TPPU. Pemilik Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pada Senin 7 Agustus. Panji tak membantah atas perbuatan dugaan TPPU yang terjadi di YPI. Wisnu mengatakan Panji diperiksa selama 8 jam. Dalam pemeriksaan itu, Panji mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina YPI. Wisnu menyebut Panji juga mengakui bahwa rekening pribadinya digunakan untuk melakukan operasional YPI. Dan ini sesuai dengan laporan LHA Pusat Pelaporan dan juga PPATK. Namun Wisnu belum memastikan nilai transaksi dalam rekening pribadi Panji. Berdasarkan analisa PPATK ada 15 transaksi mencapai 15 triliun. Wisnu menyebut penyidik telah memeriksa 14 saksi dalam kasus ini. Para saksi itu dari YPI, pengirim dana dan beberapa pihak
pihak lainnya, kemudian penyidik memeriksa 2 saksi lain dari YPI pada 8 Agustus. Dirtipidum Barreskrim Polri telah menetapkan Panji sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Selasa 1 Agustus lalu. Pemilik Ponpes Al Zaitun itu ditahan di Rutan Barreskrim Jakarta Selatan pada Rabu 2 Agustus hingga 21 Agustus. Panji dijerat dengan pasal 156A tentang penistaan agama, juga pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 4 pernyataan Barreskrim Polri terkait perkembangan terkini kasus pencucian uang Panji Gumilang. Kasus TPPU yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik. Pasalnya, saat ini Barreskrim Polri masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah saksi dan keterlibatan anak beserta istri Panji Gumilang. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 10, namun Panji Gumilang menyatakan hadir sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini Barreskrim Polri masih melakukan penelusuran kepada sejumlah saksi dan keterlibatan anak beserta istri Panji Gumilang. Selain itu, dari hasil penyelidikan juga ditemukan bahwa seluruh aliran dana yang ada di Ponpes Al Zaitun harus sesuai dengan perintah Panji Gumilang. Hal ini terungkap saat melakukan pemeriksaan terhadap Panji Senin 7 Agustus kemarin. Namun Wisnu curiga atas jumlah uang yang ada di rekening Panji itu. Sebelumnya penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi, diantaranya Panji Gumilang dari Al Zaitun, IS dari YPI MN, ES dari YKBS, WS dari Jamnas, R dari Jamnas, dan S dari Jamnas. Hasilnya diduga ada pola transaksi pencucian uang yang terstruktur dan diputarbalikan. Terkait gelar perkara, rencananya dilakukan pada pekan ini. Diketahui beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD melaporkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penyelewengan dana di Ponpes itu. Sejumlah hal yang diminta untuk diusut antara lain dana mencurigakan di ratusan rekening, dana bos Ponpes hingga sertifikat tanah. Berikut sederet pernyataan dari Barreskrim Polri terkait dengan perkembangan terkini kasus pencucian uang di Ponpes Al Zaitun. Penyidik melakukan penelusuran dugaan keterlibatan anak dan Panji Gumilang. Wisnu mengatakan, aliran dana dari kasus TPPU Panji telah ditelusuri bersama dengan pusat PPATK, baik soal dugaan penyelewengan dana bos hingga transaksi zakat yayasan. Apalagi Panji telah mengaku akan bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan di YPI. Polri sebut seluruh transaksi keuangan atas perintah Panji Gumilang. Selain itu, Barreskrim Polri mengatakan jika seluruh transaksi keuangan yang ada di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah dari pimpinan Ponpes tersebut. Hal itu dikatakan oleh Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Pada 7 Agustus 2023, Panji Gumilang diperiksa terkait ada dugaan pola transaksi TPPU baik dengan struktur ataupun diputarbalikkan serta dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Hasilnya setiap transaksi keuangan merupakan perintah dari Panji. Dari hasil pemeriksaan itu, Wisnu menilai keterangan Panji sesuai dengan temuan PPATK bahwa rekening pribadi Panji Gumilang digunakan untuk melakukan berbagai urusan operasional yayasan. Selain itu, Barreskrim Polri telah memeriksa 14 saksi di kasus TPPU Panji Gumilang. Wisnu menyebut akan melakukan koordinasi dengan PPATK, Kemenak, Kejagung, dan BPK sekaligus mendalami berbagai masukan yang ada. Terkait rencana gelar perkara kasus TPPU yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Barreskrim mengatakan akan dilakukan pada pekan ini. Kemudian, Mahfud MD melaporkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dengan dugaan TPPU ke Barreskrim Polri. Sejumlah hal yang diminta untuk diusut antara lain aliran dana mencurigakan di ratusan rekening, dana bos Ponpes hingga sertifikat tanah.